dia tiba-tiba masukin tangannya ke dalam baju gue gitu, jadi kayak di gitulah. Itu tahun dimana aku dilecehin sama guru aku. Pernah. Ini semua cewek pasti pernah nggak sih? Sadly yes, a lot of women can relate to this, which is so sad. Waktu umur gue 9 tahun, itu gue udah ngerti banget sebenarnya ini tuh salah. Waktu gue umur 9 tahun itu, di daerah rumah gue ada kayak tukang jualan pinggiran gitu. Gue lagi sama teman-teman gue, jadi dia ngomong gini, siapa yang mau dipegang nanti dikasih jajanannya gitu. Gue nggak mau, teman-teman gue mau, mereka dikasih jajanan itu gitu. Gue yang kayak berusaha buat nggak tergoda gitu kan sama tawaran dia, karena mungkin dia ini penasaran sama gue, akhirnya gue kayak dipaksa gitu, dia tiba-tiba masukin tangannya ke dalam baju gue gitu, jadi kayak di itulah. Is when I was 6 or 7, pelakunya ini sebenarnya teman main juga, tapi emang lebih tua. He was like SMP atau SMA. Yeah, we were just playing around. Terus dia tuh tiba-tiba kayak nyolek gitu, literally nyolek my. And I was just so shocked. Tapi at that time, because I was still very young, I didn't really understand what happened. Then I went home and I told my mom about it. My mom was so furious. I don't know what happened. Pokoknya langsung kayak berantem, marah-marah. Tapi akhirnya the parent of the pelaku minta maaf, and the boy also juga minta maaf. But not long after that, mereka kayak pindah. Aku masih SMP pas itu, specifically kelas 7 ya, jadi baru tahun pertama SMP, itu tahun dimana aku dilecehin sama guru agama aku. Itu pas jam pelajaran ya berlangsungnya, dan mungkin teman-teman aku itu juga nggak notice karena emang dia biasanya tuh pas jam pelajaran dia tuh semuanya tuh bebas banget, jadi ada yang belajar, ada yang enggak, dan kebetulan tuh pas itu aku sering banget disuruh maju ke depan, and he would like touch me inappropriately dari belakang, dia bakal nyentuh aku gitu, dan itu nggak kelihatan secara terang-terangan karena itu terjadi di belakang meja guru. Aku nggak pernah laporin kalau aku tuh pernah kayak gitu, karena aku sendiri juga nyimpen kejadian tersebut sendiri, karena aku ngerasa kayak aduh itu aib banget, jijik sama diri sendiri kalau mau ceritain itu, even my mom and dad don't know. Dan aku baru berani ngomongin ini terang-terangan tuh pas aku udah kayak semester 6 kuliah sekarang banget. And we made content and he was nice. I mean, it was professional when we were doing it. Pokoknya we were in this like sofa gitu. And it was like, enak ya tempatnya. And I was sitting right beside him ngobrol-ngobrol. And then he just like tarik my shoulders because he was on this side. Dia tarik kayak, sini dong tiduran gitu. And aku gempar ke dia punya dada gitu. And I was like, oh my god. Kayak in that moment I really felt disgusted of myself. Kejadiannya tuh di daerah kantor aku gitu, jadi aku tuh baru banget nyampe kantor, tiba-tiba kayak ada di depan kantor tuh ada segerombolan tukang ojek gitu, dan tiba-tiba ada yang manggil-manggil kayak mau kemana, sini anterin aja, gini-gini. Terus aku kayak udah sebel banget gitu kan, aku diem, terus aku ngeliat ke mereka, langsung aku tegur kayak siapa yang ngomong tadi, terus aku videoin mereka karena aku tuh saking sebelnya gitu loh. Gue lupa, kayaknya gue masih SMP atau enggak SMA awal gitu. Jadi waktu itu gue pergi ke salon. Ini tempat yang mayoritas semuanya kebanyakan cewek daripada cowok. Capsternya kebetulan gue dapetnya cowok. Dia iniin rambut gue gitu loh, di blow sama dia. Terus abis itu ternyata dia itu kayak semacam itunya ke gue gitu, ke badan gue. Jadi kayak sampai sedekat itu, sampai gitu di tangan gue, dia lagi iniin belakang gue, di belakang di sini gue. Jadi dia tuh saking dekatnya dia itunya gitu. Waktu gue kuliah, gue tuh sering ikut kerja freelance buat translatein orang gitu. Nah, di salah satu acara gue yang gue translatein itu ngumpul banyak banget orang, kayak semuanya strangers gitu lah intinya. Pas gue lagi kerja lah intinya, lagi translatein, terus gue tuh difoto sama fotografernya. Setelah udah acara selesai, terus ada satu orang tuh nyeletuk, Zefa itu kayak awal gue kayak, yaudah itu kayak it was a joke, nggak ambil pusing. Tapi kayak ternyata hal itu tuh dibahas terus, jadi kayak lihat deh, itu kayak
Dan itu pun dia ngomong itu gara-gara gue tuh pakai kacamata, specifically kacamata warna hitam frame-nya. Dan gue nggak ngerti kenapa itu diasosiasikan sama artis porno, karena menurut gue kayak if I don't wear my glasses I'm blind. Tapi terus kayak hal itu tuh diulang-ulang bahkan di depan klien, kayak di depan atasan-atasan, di depan orang-orang banyak, yang akhirnya bikin gue juga gue malu gitu kalau misalnya itu disebut terus. Tapi karena gue nggak mau kelihatan kayak orang yang gampang bad hurt atau gampang tersinggung, jadi gue diem aja. Sampai akhirnya gue ngerasa kayaknya harusnya itu nggak terjadi deh. Kayak itu kayak udah masuk pelecehan. Dampaknya sih besar sih, bukan lumayan lagi, besar banget. Bikin gue kayak tiap hari tuh ngelamun. Makin jauh makin gue ngerasa kayak kok diri gue kotor banget. Terus kayak gue jadi merasa gue bukan wanita seutuhnya gitu loh. Gue jadi trauma, beneran trauma sama laki-laki, even itu keluarga gue, and turn to be a lesbian. At the point when it happened, I just felt so helpless and I was so scared. Dampak yang paling kerasa itu lebih kerasa ke it haunts me aja sih, kayak kadang tuh keinget terus kayak ngerasa kayak aduh kok najis banget ya, kayak aku ngerasa diri aku kok kayak kotor banget, tapi kayak it grew out of me, jadi kayak aku sekarang ngerasa kayak yaudah it was his fault not mine gitu loh, jadi I shouldn't be ashamed of being a victim gitu. People take it differently ya. For me, even before when I was invited to do this video, ya udah gitu, it happened and I don't really think about it anymore. Kayak I don't feel it has affected me internally as Gabby or emotionally. Setelah kejadian itu aku kayak shaking gitu, pasti kayak lebih diem sih, walaupun abis itu kayak ya udah nggak boleh berlarut-larut kan, cuman kayak pasti masih ada di otak dan di sini tuh pasti masih ada gitu. Jadi lebih parno, tapi juga jadi lebih waspada sih sama orang-orang kayak gitu. Ngerasa nggak nyaman gitu. Nggak nyamannya gue tuh jadi yang sangat conscious banget kalau misalnya pas gue lagi pakai kacamata, specifically kacamata itu. Ya, sehat selalu, panjang umur. Doa yang terbaik buat bapaknya. Kayaknya udah bodo amat deh. Udah ikhlas kayak ya udah that happened, I already said my piece. Aku bakal bilang sih kayak, Bapak tahu nggak apa yang Bapak lakuin itu ngehantuin saya selama 10 tahun kemudian. Hey, next time tolong lebih hati-hati ya. Seandainya kalau mau melakukan itu tuh kayak pikirin kalau ibu kalian atau istri atau anak tuh mengalami hal yang sama gitu loh. What is your reaction gitu? Gue nggak ada pesan sih, gue cuma mau nanya doang kayak lo kenapa kayak gitu. Kayak gue ketemu sama lo juga baru sekarang gitu, terus habis itu lo berani gitu ngelakuin ke orang yang belum pernah lo tahu dan belum pernah lo kenal sebelumnya. Gue berharap gue jadi orang terakhir yang digituin aja, karena itu beneran kayak nggak nyaman banget digituin. Pesan gue buat semua wanita yang pernah dilecehin dan pernah rasa rendah diri, jangan pernah ngerasa sendiri, karena itu bukan akhir dari segalanya. And I just want to say to them who are victims to just speak up and fight, karena literally you are stronger than you think. Pokoknya jangan takut buat ngelapor atau speak up, jangan ngerasa kayak najis sama diri sendiri, karena aku dulu ngerasanya tuh nggak bisa speak up karena ngerasa diri aku tuh udah kotor banget, tapi not at all, jangan ngerasa kayak begitu, malah justru kalian harus lapor ke pihak yang berwenang biar diadili seadil-adilnya. But I'm also here to remind you, what doesn't kill you makes you stronger. Paling buat teman-teman di luar sana harus berani galak aja gitu. Menurut gue sekarang kayak teknologi udah berkembang, apapun dan dimanapun itu kejadian, kayaknya lo bisa langsung kayak udah gampang sekarang lo bisa viralin orang-orang. Kalau lo nggak bisa ngelakuin itu, lo juga bisa kayak siapin sekarang di kayak pepper spray untuk ngamanin diri lo aja, nyelamatin diri lo sendiri dari gangguan orang-orang kayak gitu. Apapun yang lo rasain aja, karena when something wrong is happening, kayak your body pasti rejects it gitu. Kalau misalnya belum ada courage buat negur orang itu, paling enggak tell someone biar enggak kesimpan sendiri. Happy International Happy International Women's Day. Women's Day. Happy International Women's Day.